jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya ini gampang untuk disudahi oleh Pak Prabowo Subianto. Terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu otoritasnya di atas dari UGM. Ya. Siapa bilang UGM nggak salah? Nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam. Memalsukan dokumen loh. Satu nama dosen bisa 2 tanda tangan berbeda. Gitu loh. Oleh karena itu, ya, dari latar belakang bahwa banyak juga perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah, ya, kenapa enggak UGM? Mereka bukan malaikat, gitu loh. Oleh karena itu, turunlah Pak Prabowo, terjunkan menteri Anda yang profesor dari ITB, nanoteknologi. Ya, terjunkan ahli-ahli ke UGM untuk memeriksa langsung itu. Formulir registrasi mahasiswa tahun akademi 1980-1981, ya. Seseorang bernama Joko Widodo. Ya, kita nggak bisa pastikan ya Joko Widodo. Pokoknya Joko Widodo di situ tulisannya. Seseorang bernama Joko Widodo. Apakah Joko Widodo presiden atau yang lainnya, kita kan belum memastikan usia kertas ya. Jadi nggak tahu ya. Nah, di situ ya, di formulir registrasi mahasiswa tahun akademik 1980-1981 masuk itu ya, nama lengkap Joko Widodo, nomor induk mahasiswa 34416/KT/1681. Di situ tingkat studinya SM gitu loh. SM. Jadi sarjana muda. Nah, disinilah seharusnya ya pihak iNews atau portal berita atau apa yang lain menanyakan kepada UGM, kok UGM sepertinya menarik diri ya. Padahal penting sekali harusnya untuk menjelaskan ini kepada publik. Bagaimana seseorang yang sejak awal mendaftarnya saja tingkat studinya sarjana muda itu bisa mendapatkan gelar insinyur sarjana kehutanan, mendapatkan gelar kesarjanaan kehutanan. Kan bingung kita seperti ini ya kan. UGM seolah menarik diri setelah diumumkan oleh Rektor Ova Emilia, kami yakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Gajah Mada, Fakultas Kehutanan. Tetapi dari form registrasi sejak masuk tahun akademi 1980-1981 itu sarjana muda. Terus bagaimana, kan UGM perlu menjelaskan kalau memang sarjana muda saja ya sudah sarjana muda, berarti gelarnya BSc bukan insinyur. Kalau memang seseorang bernama Joko Widodo di dalam formulir ini adalah Joko Widodo yang merupakan presiden Indonesia 2 periode. Ya kan? Kalianlah dulu ya. Harusnya kan di sini tingkat studi sarjana, awal masuk loh. Formulir registrasi mahasiswa tahun akademi 1980-1981, tingkat studi yang mengisi adalah yang bersangkutan, yang bertanda tangan pada formulir ini minta didaftar sebagai mahasiswa pada gitu. Ya, jadi di situ ada formulir dengan mengatakan yang bertanda tangan pada formulir ini minta, ada kata minta ya, bingung juga saya. Jadi yang mengisi formulir ini meminta sendiri, minta didaftar sebagai mahasiswa pada, nah di situ ada kata minta, berarti ada permintaan dari mahasiswa tersebut, gitu loh, ya. Coba kalian baca di X saya juga sudah ada, ya. Yang bertanda tangan pada formulir ini minta didaftar sebagai mahasiswa
pada Fakultas Kehutanan, ya, Fakultas garis miring Departemen Kehutanan, jurusan garis miring bagian kosong, ya, kosong atau dihapus ini nggak tahu karena yang ditampilkan digital ya. Terus yang ketiga, tingkat studi SM, sarjana muda. Jadi Jokowi sendiri ya ketika diminta dalam formulir tersebut agar didaftar sebagai mahasiswa, dia sendiri ya, seseorang bernama Joko Widodo ini ya, saya nggak tahu ya Joko Widodo yang mana ini karena belum lihat analog ya kan ya, versi digitalnya aja. Nah itu ya meminta ya, jadi UGM meminta mahasiswa tersebut agar didaftar pada tingkat studi sarjana muda SM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik yang dikeluarkan oleh Rismon Sianipar, lagi Rismon ya. Tapi apa yang dikeluarkannya itu kicking sebagai sebuah bukti. Karena pasti Rismon tidak berkepentingan apakah ijazah itu palsu atau tidak. Dia hanya ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Nah, kita lihat apa yang jadi masalah Sobat RH sekalian. Sekarang ini dalam registrasi Jokowi tahun akademik 80-81, which is dia pertama kali masuk, itu jelas dikatakan bahwa yang didaftarkan oleh Jokowi adalah program sarjana muda. Ya. Jadi program sarjana muda. Jadi engkau sarjana muda resah tak dapat kerja. Jadi program sarjana muda. Coba kita lihat tweet Rismon yang terbaru ya. Rismon Hasiholan Sianipar ya. @Sianipar Rismon yang ditampilkan Dirtipidum ya, Direktur Tindak Pidana Umum sejak terdaftar sebagai mahasiswa UGM tahun akademi 1980-1981. Tingkat studi yang diambil Joko Widodo adalah SM dalam kurung sarjana muda. Seharusnya gelarnya adalah BSc seperti kebanyakan dosen kehutanan UGM zaman itu. Sekarang gelar BSc itu tidak ada. Bachelor of Science. Jadi di sini disertakan tangkapan layar dari apa yang disampaikan oleh Dirtipidum. Dan terlihat betul ya. Ini ada formulir, coba kita cari yang lebih jelas ya. Di situ jelas dikatakan nah ini ya, nih. Jadi kalau kita lihat tuh ada formulir registrasi mahasiswa tahun akademi 1980-1981 diisi oleh mahasiswa. Kemudian cara mengisi, berilah tanda, itu ditampilkan ya, yang satu ya, yang satu breaking news itu ya, yang satu ininya. Nah ini ya, cara mengisi, tuh ya, berilah tanda lingkaran pada angka nomor yang sesuai dengan apalah ya ini, sesuai dengan titik-titik, saya nggak kebaca. 2, isilah juga titik-titik untuk keterangan yang berhubungan. 2, bila sudah mengisi, berilah tanda X dan bila salah mengisi, berilah tanda X dan gantilah dengan isian yang benar. Oke.
Kemudian yang bertanda tangan pada formulir ini minta daftar sebagai mahasiswa pada, nama institusi 1, Universitas Gadjah Mada. 2A, Fakultas Departemen Kehutanan. Tingkat studi SM, Sarjana Muda. Nama lengkap Joko Widodo, nomor induk mahasiswa 34416 /KT /1681. Alamat Tirtoyoso RT 58, kemudian RK 4, RK 4 atau 5 ini ya. Ya itu saya kira kita baca saja 4 atau 5 ya. RK 5 Solo. Dan mana lagi? Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ini merupakan bukti yang sama dengan kemarin yang pernah disampaikan. Jadi kalau kita lihat sobat era sekalian ya, ini tahun akademik 80-81 ya, sesuai dengan isiannya. Jadi ini kalau kita lihat di atas formulir registrasi mahasiswa tahun akademi 80-81 ya, tahun 80-81. Nah, sama dengan tahun akademi 81-82 yang pernah disampaikan oleh Rismon Siahaan juga ya. Nah ini registrasi, ini registrasi ulang ya. Jadi lembar untuk fakultas yang bersangkutan. Nih ya, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Kemudian sama ya, surat permohonan izin registrasi semester 2 tahun akademi 81-82. Tadi tahun 80-81 ya, sekarang 81-82 tapi semester 2-nya ini, maksudnya semester genapnya. Cara mengisi, berilah tanda lingkaran pada angka nomor yang sesuai dengan jawaban saudara dan atau 2 isilah juga titik-titik untuk keterangan yang berhubungan. Sudah ditampilkan ini ya. Kemudian bila salah mengisi, berilah tanda X dan gantilah dengan isian yang benar. Melunasi uang SPP semester 2 tahun akademi 81-82, ini Januari biasanya ya, pada BNI cabang kampus UGM dan melengkapi syarat registrasi, diberi izin registrasi mendaftar ulang semester 2 tahun 81-82 bagi nomor induk mahasiswa ya, bagi ini sebenarnya ada nama dan nomor induk pasti ya. Joko Widodo nomor 80 kemudian 34416 /KT 16 dan seterusnya. Jadi ini kepotong sepertinya. Kemudian jurusan kehutanan terdaftar pertama kali tahun 80 program diploma sarjana muda. Kemudian terakhir semester 1 ya, yang terakhir sekali semester 1. Jadi semester 1 itu maksudnya semester 3. 81-82 program diploma sarjana muda. Kemudian sekarang semester 2 tahun 81-82 program diploma sarjana muda. Jadi mendaftar kembali. Kemudian Indonesia asli, pria, tidak kawin, dan itulah isiannya. Jadi sobat era sekalian, ini kalau mau jujur, ini adalah sebuah dokumen yang tidak terbantahkan bahwa Jokowi dari 2 registrasi dan registrasi ini, formulir ini, itu terdaftar sebagai dalam program sarjana muda. Dan ini sebenarnya banyak pada masa itu, bahkan dosen-dosen termasuk Kasmujo sekalipun, itu rata-rata memang sarjana muda BSc. Nih Kasmujo di nomor 23, BSc 1976. Kemudian ada Eko Bakti Hardianto BSc juga, Zainuddin Fanani BSc, Suwarno BSc, hampir semuanya BSc, mulai Rajiman BSc, kemudian Haryanto BSc, Khalid Fandeli BSc, Hasanu Simon BSc. Jadi mereka melalui BSc dulu dan kemudian sedikit saja yang insinyurnya. Jadi yang insinyur itu 1, kemudian 2, kemudian 3, ya 3 orang saja
yang insinyur, yang lainnya BSc semua. Ini tahun 1978, 1980 Fakultas Kehutanan UGM. Jadi tahun 78, 1980. Jadi pada waktu itu Jokowi sendiri masuk ya pada tahun 80 dan mayoritas adalah program sarjana muda. Jadi saudara sekalian, ini temuan yang menurut saya ya telak kalau kita ingin mengatakan. Nah, pertanyaannya tinggal ya. Ini kan jelas tuh mendaftarnya program sarjana muda atau SM pada waktu mendaftar tahun 80 dan memang dosen UGM rata-rata BSc atau sarjana muda kehutanan, sarjana muda lah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentu setelah sarjana muda itu kan 3 tahun kalau tidak salah. Jadi kalau misalnya 80 masuk, 83. Tapi sayangnya tidak ada registrasi 83 ya. Jadi yang ada 80, 81 semester 1, 81, 82 semester 2 yang adanya. Ya. Jadi yang tidak terlihat adalah semester 2 tahun ajaran 80, 81 dan semester 1 tahun ajaran 81, 82. Lalu 82, 83 tidak ada dokumennya yang belum terpublikasi. Pertanyaannya adalah programnya sarjana muda, sudah jelas gelarnya BSc bukan insinyur, itu satu. Dan yang kedua adalah pertanyaan kita adalah apakah dia bisa berubah dari BSc ke langsung insinyur? Itu kan pertanyaan. Langsung berubah di tahun 83-nya misalnya, itu satu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dia menyelesaikan BSc-nya? Nah, kalau Jokowi ada BSc-nya, BSc-nya kan lebur dengan insinyur kalau seandainya dia menyelesaikan insinyurnya. Jadi ini pertanyaan. Karena di situ ada isian dari awal programnya adalah program insinyur. Program sarjana, tapi kenapa tidak diisi sarjananya? Jadi beliau ini kalaupun tamat cuma sarjana muda. Ini yang menjelaskan kemudian susah sekali menunjukkan ijazah dan kemudian soal skripsinya. Jadi tidak heran kalau respon kemudian mengatakan UGM jujurlah. Sekali lagi kita tidak bisa bicara tentang formalisme untuk unusual thing, untuk hal yang tidak biasanya. Kalau menyangkut mahasiswa lain barangkali UGM tidak akan ngapa-ngapain. Tapi ini menyangkut sebuah kekuasaan yang menaungi. Jadi yang hegemonik itu adalah Jokowi dengan bantuan Mensesneknya terhadap UGM. Jadi UGM yang tidak hegemonik. Apalagi kalau kita kaitkan UGM itu adalah aktor-aktor di dalamnya yang dipengaruhi oleh kekuasaan. Jadi sobat era sekalian, terlihat betul ya ini agak telak sebenarnya. Yang di daftar adalah program sarjana muda menurut bukti yang disampaikan Rismond ini. Ya, sarjana muda programnya. Oke. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. Jadi itu ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Jadi program sarjana muda bukan program sarjana penuh ya. Oke. Kenapa kehutanan pakai insinyur? Ini kita tidak ini ya. Karena pertanian dulu insinyur juga. Mau dibantah bagaimana lagi? Coba oleh para termul. Paling enggak bakal dibantah tapi menyerang dan mengancam. Ya seperti itulah. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan fakta seperti ini. Lalu yang terjadi adalah menyerang pribadi dan mengancam. Akan memenjarakan dan lain sebagainya. Kemudian cek juga apakah itu memang Jokowi atau adik mantunya. Jangan cepat puas, itu memang Jokowi. Kok adik mantunya atau adik mantunya? Ya, oke. Nanti kita lihat ya. Foto tadi namanya Joko Widodo. Tuh kan, mulai tuh. Ya. Saya menyampaikan apa yang disampaikan ini udah kita buang saja orang-orang yang gak jelas itu. Kok tiba-tiba
Dibilang undang Joshua Sinambela, berani lah. Saya sudah undang Joshua Sinambela itu. Hai Joshua Sinambela, Anda diundang oleh Rismon Sianipar di Refli Harun Channel, dan silahkan Anda datang atau Anda kemudian berkomentar di laman saya, dan sehingga kita bisa hubungin. Paling tidak coba sebutkan nomor yang kamu bisa dihubungi, Dok. Nomor di WA-nya. Jadi sebutkan nanti di deskripsi ini ya, di konten ini itu ada nomor yang bisa dihubungi buat Joshua, bukan Joshua Seherman, Joshua Sinambela ya. Itu kok berani, orang udah sampaikan ya. Coba cek nomor mahasiswa angkatan 8081 ya. Tidak ada kebohongan yang sempurna. Mereka pasti nggak nyangka akan ada orang yang sedetil Pak Rismon dalam meneliti bukti yang berasal dari pihak mereka sendiri. Ya ini kan bukti Bareskrim ya. Hanya masyarakat dengan akal sehat yang bisa menerima kejanggalan-kejanggalan yang ada. Mari kita ikuti pembelajaran sing tentang ilmu tata negara mumpung gratis. Terima kasih Bung RH. Kemudian sekali pembohong tetap pembohong. Tuh Wisnu sudah ditanggapi, gimana pendapatnya? Terus viralkan Bang RH, Mulyono dan ternaknya sudah di tepi jurang. Ya saya kira bukan soal di tepi jurang atau tidak. Tapi ini adalah bagaimana kita membuktikan hal yang ini kan sebuah indikasi, petunjuk. Apakah ketika meneliti ini Dirtipidum atau Bareskrim itu tidak korek, hanya mengatakan kami sudah mendapatkan file sekian. Ya, itu sudah ada Joshua Sinambela ya, Rismon ajak Anda debat di Era Channel 1 lawan 1 tidak keroyokan, berani ya. Nah, jadi saudara sekalian, apakah tidak korek dia melihat, loh kok ini yang daftar sarjana muda? Itu satu. Nanti kan bisa dijelaskan tuh, karena sarjana muda selama ini nggak muncul tuh. Ternyata dalam registrasi Jokowi sendiri dia menyebutkan sarjana muda. Begitu ya. Jadi banyak yang sudah disampaikan Rismon. Jadi sebenarnya kalau kita mau objektif, harusnya Bareskrim panggil Rismon untuk memberikan keterangan-keterangan yang dia punya. Sekarang keterangan barunya adalah ada sarjana muda. Lalu dari terbaru dari Rismon adalah sarjana muda. Terbaru dari Roy Suryo, ijazah Jokowi ya, itu platnya tidak sama dengan ijazah 1115, 1116 dan 1117. Sehingga tidak identik. Pengertian identik platnya ya. Plat cetaknya. Nah, plat cetaknya itu tidak identik ijazahnya. Jadi plat cetaknya, bukan informasinya pasti berbeda. Ada Pronojiwo, ada Joko Widodo, ada Sri Murti Ningsi, ada almarhum Hari Mulyono, tetapi plat cetaknya itu berbeda. Itu yang terbaru dari Rosiro. Nah, dengan dua terbaru ini kan sebenarnya kan banyak bukti-bukti yang bisa digali oleh Bareskrim Mabes Polri. Kalau dia mau bertindak netral dan profesional. Tapi kalau bertindak tidak netral dan tidak profesional, hanya melindungi kepentingan pihak tertentu, ya gawat. Itu yang kita gugat dari kerja Bareskrim Mabes Polri sesungguhnya. Sehingga tidak heran tingkat kepercayaannya rendah terhadap Bareskrim. Ya, kalau kita balikkan lagi, ya mayoritas masyarakat tidak percaya dengan apa yang dilakukan Bareskrim sebagaimana pernah saya sampaikan sobat era sekalian. Saya kan pernah sampaikan bahwa sehari setelah pada saat setelah pengumuman itu, maka saya mengadakan polling dan hasil pollingnya jelas-jelas mereka tidak percaya. Jadi itu yang harus kita pahami ya sebagai orang yang berusaha melakukan sesuatu seobjektif mungkin. Silakan ditampilkan lagi kepercayaan terhadap Mabes Polri, terhadap Bareskrim Mabes Polri ini ya. Jadi 12 hari yang lalu, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Percaya 8%, tidak percaya 89%, ragu-ragu 3%, dan 130.000 yang voting.
Jadi tingkat kepercayaannya nggak ada, orang nggak percaya. Dan Big Data menyatakan mayoritas tidak setuju dengan Bareskrim Mabes Polri. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan ini berguna ya, dan kita akan mendapatkan bukti-bukti yang lainnya ya. Kemudian Joshua nggak punya prestasi mau nantang Rismond, mana berani, paling koar-koar beraninya ya. Selamat siang Bung RH. Bung, apabila Jokowi terbukti ijazahnya palsu, apa sanksi hukumnya? Banyak masyarakat menanyakan ini, terima kasih. Saya tidak mau menjawab karena saya tidak tertarik untuk bicara sanksi hukum. Yang saya tertarik adalah membuktikan ijazahnya palsu atau tidak, memberitakan. Karena kalau kita bicara soal sanksi hukum dan lain sebagainya, ada di KUHP ya, ancaman hukumannya bisa 6 tahun dan lain sebagainya. Tapi jangan bicara itu, bicara ini ijazah benar atau tidak, itu saja. Karena kalau kita sudah bicara tentang pidana dan lain sebagainya, konsentrasi kita nanti tidak ke sana lagi, tidak membuktikan ijazahnya. Jadi ini untuk pengetahuan publik, untuk informasi publik, karena publik berhak. Ya, under our constitutions, the right to information itu dinaungi di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan lupa pasal 28F ya, UUD 1985 ya. Pasal 28F UUD 45 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak ini mencakup hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi ya, menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak ini penting untuk perkembangan pribadi dan lingkungan sosial setiap orang. Ini elaborasinya, tetapi isinya yang jelas isinya the right to information. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi lihat saja pasal 28F UUD 1945, isinya mengenai hak untuk memperoleh informasi, itu adalah hak asasi manusia. Nah, kalau penegak hukum paham seperti ini, maka mereka akan melayani. Tapi kalau mereka melihat konstitusi itu hanya sekedar istilahnya apa ya, cuma sekedar hal yang tidak penting bagi mereka, wah itu kacau. Ya. Ini konstitusi yang mengatakan bahwa masyarakat berhak atas informasi. Begitu sobat sekalian ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.